Isang gabi lang. Cerita kali ini mengisahkan sepasang suami istri yang telah menikah selama 10 tahun bersama. Sang suami bernama Bobby dan sang istri bernama Debbie. Gusto ko yung anak ng amo ko sa may hagdan. Kasing sense of history. Awalnya hubungan mereka terlihat normal layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Namun setelah memasuki tahun keempat, pasangan ini mulai merasakan titik kejenuhan. Ditambah lagi sang istri yang senang bereksplorasi dalam hal kerja kelompok. Dapat deadpan ka. Tapos pag-deliver na tayo ng Lalu untuk menciptakan suasana yang berbeda dan sedikit menegangkan, mereka sampai mengundang beberapa orang untuk bergabung berbagi asupan nutrisi. Mulai dari kuli bangunan, polisi gadungan, dan bahkan produk jadi-jadian. Ako ba't walang tayo? Dan yang lebih menyedihkannya lagi, tanpa sepengetahuan Bobby, ternyata istrinya mengundang seorang gadis muda lalu mempersilahkan mereka dengan mata tertutup. Setelah selesai, barulah diketahui ternyata gadis bernama Jenny ini merupakan keponakan dari Bobby. Debbie yang mengetahui Jenny sedang terhimpit masalah perekonomian dengan sengaja memanfaatkan keadaan tersebut. Tentu saja hal itu membuat Bobby marah dan merasa malu sekaligus bersalah pada Jenny. Ia pun meminta maaf pada keponakannya tersebut, lalu sebelum pergi ia memberikan sejumlah uang pada keponakannya itu. Di ko rin alam. Game lang naman to. baboy ka! Adegan kemudian berlanjut, sesampainya Bobby di rumah, ia melihat istrinya yang sedang berbicara dengan seorang ibu dan putrinya yang datang ke sana guna meminta bantuan Debbie. Mengetahui kondisi kedua orang itu, Debbie lalu berpikir untuk bermain dengan gadis muda yang diketahui memiliki kekasih yang sama-sama masih tersegel. Lalu, yang menjadi pemenangnya adalah yang lebih dulu berhasil membuka segel tersebut. Pustahan tayo. Bayaran mo lang sila eh. Pwede nating pahabain yung game. Keesokan harinya, Bobby pun mulai melancarkan aksinya dengan mengajak Sheila kencan sembari menyodorkannya sejumlah uang. Namun, dengan spontan, Sheila menolaknya bahkan mencemesnya lalu pergi meninggalkannya. Hindi nyo ako kilala pero may offer ako sa inyo. Teka, dadagdagan ko. Sementara di tempat berbeda, dengan berpura-pura sedang tidak enak badan, Debbie mendekati Alvin kekasih Sheila yang sedang beribadah. Bigat ako. Ma'am, okay lang po kayo? Sige po. Okay, thank you. Di mo pa kaya mag-drive. Dan saat sedang mengobrol di dalam mobil, Debbie menunjukkan pesonanya yang membuat Alvin sedikit cenat-cenut, namun berhasil menahan diri dan pergi meninggalkan Debbie. Laging nagsisimba at malapit sa Diyos. Laging nakikinig ang Diyos. Lahat ng bagay. Beberapa hari kemudian, Debbie kembali menemui Alvin guna meminta maaf. Lalu ia pun mengundangnya ke kediamannya dan dari sanalah mereka mulai akrab saling berbagi kisah. Naman ako sa'yo na hindi mo nagagawan yung ginawa mo nun. I promise to behave. Di waktu bersamaan, Bobby juga kembali menemui Sheila dan kini mereka pun menjadi teman. Mga kasangkapang pinaghirapang ipon. Sorry talaga. Kilala ko ang asawa mo. Malam harinya, sambil menikmati makan malam, Sheila dan Alvin bercerita tentang pertemuan mereka dengan orang baru tadi siang. Anay, may isang empleyado na sinisanti. Yung asawa niya. Binayaran niya yung isang tauhan para iset up yung empleyado. Teringat dengan kejadian di dalam mobil, Alvin yang tiba-tiba merasa gerah lalu meminta Sheila untuk memberikannya segar. Adegan kemudian berlanjut, Debbie yang mendengar kabar jika ibu Sheila sedang dirawat di rumah sakit, kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan meminjamkan uang pada ayah Sheila guna dipakai hoga-hoga. Pwede kitang pautangin. Pero tatagain yung amin. Lalu tiba-tiba saja majikan Sheila memberhentikannya dari pekerjaannya selama ini. Nasa ospital mo ang nanay ko. Okay dyan, lagay mo to doon. Ternyata hal itu juga merupakan ulah dari Bobby dan juga istrinya. Bakit?
Nagawa ko na. Palagay mo kagagawan ni Stab. Melihat sang kekasih yang kebingungan mencari bantuan untuk biaya rumah sakit ibunya, Alvin pun menghiburnya dengan memberinya asupan nutrisi untuk yang pertama kalinya. Keesokan harinya, Alvin mencoba mengajukan pinjaman dari tempat kerjanya, namun ia tak berhasil. Ia lalu mencoba meminta bantuan dari Debbie, namun Debbie yang sedang mengulur waktu mengatakan akan mempertimbangkannya. Sabi, mahal na mahal niya ako. Iniwan ako ng nanay. Di tempat berbeda, pada saat di perjalanan, tanpa sengaja Bobby melihat Jenny keponakannya di pinggir jalan. Yang ternyata sejak kejadian itu, Jenny memutuskan menjadi tukang servis onderdil. Kenyataan itu membuat Bobby semakin merasa bersalah. Nakita mo naman, di ba? Hindi ko maintindihan. Nakakatatlong lalaki. Sementara di rumah sakit, ayah Sheila bercerita pada Sheila jika ia berhutang pada Bobby dengan bunga yang sangat tinggi. Malaki ang utang ko kay Mr. Blanco. Lang ako natalo. Mengetahui hal itu, Sheila merasa marah, namun ia tetap harus pergi menemui Bobby bermaksud meminta belas kasihannya agar mau memberikan keringanan dengan menawarkan servisannya. Yung pera noon. May kailangan ka ba? Tapi baru saja akan dimulai, Sheila menangis ketakutan sehingga membuat Bobby tak tega lalu menyuruhnya pergi dari sana. Namun ia tetap menepati janjinya melunasi hutang ayah Sheila. Alvin yang sebelumnya sudah mengetahui pertemuan mereka, ia lalu pergi menemui Bobby guna berterima kasih untuk kebaikan Bobby. Dan sebelum pergi, Alvin memberikan wejangan untuk Bobby dan juga Debbie istrinya, yang membuat Bobby akhirnya tersadar akan kesalahannya. Habang pinaglalaruan niyo kami, Setelahnya di rumah, Bobby menemui Debbie memintanya untuk menghentikan semuanya lalu mengajukan perceraian. Pare-pareho lang pala tayo. gusto ko na may paghiwalay. Debbie yang beranggapan jika suaminya telah jatuh hati pada Sheila, lantas membuatnya kesal lalu menyuruh orang membawa Sheila padanya. Dan pada akhirnya, Sheila berhasil dibawa ke sebuah gudang tua. Iniintay pa tayong darating eh. Di sisi lain, Debbie menelpon Bobby dan Alvin agar segera menemuinya di gudang itu. Alvin yang baru menyadari hilangnya Sheila, bersama Bobby ia pun segera pergi ke tempat tersebut. Setibanya di sana, mereka langsung disambut oleh Debbie dengan pentungannya. Mereka kemudian dipaksa menyaksikan Sheila yang akan diservis langsung di hadapan mereka. Stop this. Mutual ang desisyon. Akan tetapi tampaknya pentungan Debbie tak membuat Bobby dan Alvin takut. Bersama-sama mereka menyelamatkan Sheila. Lalu Bobby pun mencoba menenangkan Debbie. Beberapa waktu kemudian terlihat Alvin dan Sheila melangsungkan pernikahan. Dan kini mereka sah menjadi pasangan suami istri. Sementara di sisi lain, Bobby dan Debbie akhirnya berpisah dan Bobby pun meninggalkan Debbie sendirian di rumah besar tersebut. Dan film pun berakhir.